Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau membentang luas, tinggallah seorang anak perempuan bernama Tari. Tari, yang baru berusia 5 tahun, memiliki rambut hitam panjang yang selalu diikat dua dan mata bulat yang selalu berbinar. Hai, namaku Tari. Aku tinggal di desa. Hobiku memelihara ayam dan juga hewan ternak lainnya. Suatu pagi, saat Tari membantu neneknya memberi makan ayam-ayam di halaman, ia menemukan seekor anak ayam yang tertinggal. Anak ayam itu kecil mungil, bulunya berwarna kuning cerah, dan tampak sendirian, terpisah dari induknya dan saudara-saudaranya. Ia tampak lemah dan ketakutan, mengepak-ngepakkan sayapnya yang kecil dengan lemah. Tari merasa iba melihatnya. Ia dengan hati-hati mengambil anak ayam itu dan membawanya ke dalam rumah. Tari memberi nama anak ayam itu Pipit. Hai Pipit, maukah kau berteman denganku? Aku janji tak akan menyakitimu. Ia merawat Pipit dengan penuh kasih sayang. Ia memberikan Pipit makan sisa nasi dan memberikannya air minum dalam sebuah tutup botol kecil. Pipit menjadi teman bermain Tari. Tari mengajak Pipit bermain di halaman, bercerita kepadanya, dan bahkan membacakan buku cerita untuknya, meskipun Pipit hanya mendengarkan dengan mata yang terpejam. Pipit, hari ini aku akan bercerita tentang dongeng kancil dan buaya. Pipit tumbuh dengan cepat, bulunya menjadi lebih lebat dan warnanya semakin cerah. Ia menjadi sangat dekat dengan Tari. Pipit selalu mengikuti Tari kemanapun ia pergi, seperti bayangan. Pipit, kamu jangan pergi jauh-jauh dari aku. Aku takut kehilangan kamu. Saat Tari bermain di sawah, Pipit berlarian di sekitarnya. Tari setiap sore selalu bermain seruling ditemani oleh Pipit dan ayam-ayam lainnya. Saat Tari membantu neneknya di dapur, Pipit bertengger di dekat kakinya. Suatu hari, saat Tari sedang bermain di tepi sungai, Pipit tiba-tiba berlari ke arah sekelompok anak ayam yang lebih besar. Tari terkejut melihat Pipit bergabung dengan mereka, berlarian dan berkicau riang bersama saudara-saudaranya. Tari merasa sedikit sedih, tetapi ia juga merasa senang melihat Pipit telah menemukan keluarganya kembali. Pipit, kamu senang bertemu dengan teman-teman dan keluarga kamu lagi. Meskipun Pipit telah pergi, Tari tidak melupakan persahabatan mereka. Ia sering mengunjungi tempat Pipit bermain dan terkadang masih membawakan sisa nasi untuk anak ayam lainnya. Kenangan tentang Pipit, anak ayam kecil yang lucu dan menggemaskan, akan selalu terukir di hati Tari. Persahabatan mereka, meskipun singkat, telah mengajarkan Tari tentang arti kasih sayang dan persahabatan yang tulus. 1 bulan kemudian, Tari sedih karena tidak bisa lagi melihat Pipit di sawah seperti biasanya. Tari berpikir, apakah Pipit sudah bahagia dengan teman-teman dan keluarga barunya hingga dia sudah lupa dengan Tari. Pipit, kamu di mana? Apakah kamu sekarang bersama saudara dan keluarga kamu? Dan apakah kamu sekarang sudah lupa dengan aku? Tari pun berusaha mencari tahu di mana keberadaan Pipit. Di tempat yang lain, tampak warga desa setempat sedang resah karena ayam-ayam peliharaan mereka banyak yang hilang. Hei Kang Ujang, apakah ayam-ayam kamu juga hilang? Iya, ayam-ayam aku hilang udah 1 minggu ini. Iya, aku juga. Desas-desus mengatakan bahwa ayam-ayam itu dicuri dan akan dijual di kota besar. Tari mendengar bahwa ayam-ayam dicuri dan disimpan sementara di sebuah rumah tua yang terbengkalai di pinggir desa, sebelum diangkut ke kota oleh para sindikat spesialis pencurian ayam. Dengan tekad yang membara, Tari memutuskan untuk pergi ke rumah tua itu sendirian. Pipit, tunggu aku. Aku akan menyelamatkanmu, aku janji. Ia membawa sebuah keranjang kecil berisi makanan kesukaan Pipit, sisa nasi dan beberapa biji-bijian. Rumah tua itu gelap dan menyeramkan. Tari memberanikan diri masuk, jantungnya berdebar-debar. Di dalam, ia menemukan banyak kandang ayam yang tertumpuk. Tari melihat Pipit. Pipit, ini aku. Kamu tenang aja, aku akan ke situ untuk menyelamatkanmu. Sabar dulu ya. Bulunya masih kuning cerah, tetapi matanya tampak sayu dan lesu. Tari ingin sekali mendekati Pipit, tetapi saat itu juga, beberapa orang datang dan memasukkan ayam-ayam ke dalam sebuah truk besar. Pipit dimasukkan ke dalam kandang dan truk itu pun mulai melaju. Tari panik, ia berlari keluar dan mencoba mengejar truk itu dengan sepedanya yang kecil, tetapi sia-sia, truk itu terlalu cepat. Tari berhenti, air matanya mulai menetes, ia merasa putus asa. Aduh Pipit,
Gimana ini? Kamu semakin menjauh dariku. Aku takut kehilanganmu. Namun, tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Tari segera mengeluarkan suling yang biasa ia mainkan bersama Pipit dan ayam-ayam yang lainnya tiap sore di sawah. Tari pun meniup sulingnya, menghasilkan suara yang lembut dan merdu. Ia berlari menuju jalan raya, sambil terus memainkan sulingnya. Ia berharap Pipit bisa mendengar suaranya. Suara suling Tari terdengar samar-samar di antara suara kendaraan yang ramai dan keajaiban terjadi. Truk yang membawa Pipit tiba-tiba melambat, karena ayam-ayam yang di belakang truk tampak ribut melompat-lompat karena mendengar suara suling Tari. Si sopir penasaran kenapa ayam-ayam yang ia bawa tiba-tiba menjadi berisik. Sang sopir pun turun dan segera mengecek ke bagian belakang truk, tapi alangkah kagetnya sang sopir, karena ayam-ayam telah keluar dari kandang dan menghambur keluar. Sopir pun hanya bisa pasrah. Tampak ayam-ayam turun dari belakang truk lalu berhamburan menuju ke arah Tari. Rupanya ayam-ayam itu telah mendengar suara suling Tari. Tari pun berlari lalu segera memeluk si Pipit. Pipit, kamu jangan pergi jauh-jauh lagi. Aku kangen kamu. Tari memeluk Pipit erat-erat, merasa sangat bahagia. Ide memainkan sulingnya telah berhasil membawa kembali sahabat kecilnya. Warga desa pun ikut bahagia karena ayam-ayam mereka telah kembali kepada pemiliknya masing-masing. Nah sobat, itulah kisah seru persahabatan antara Tari dan Pipit, ayam kesayangannya. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe.